Assalamualaikum Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Rizal Pak Anies. Di 2019 saya pendukung Prabowo, bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo Pak Anies. Gaji saya, tabungan saya sumbangkan kepada Prabowo. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana Pak Anies. Jadi saya nyatakan Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Oke. Oke, ini juga nih Bang. Mohon bantuan, dengan sangat mohon bantuan. Pilihan dari ibu-ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga. Udah gitu Pak. Oh, yang kedua, dengan keadaan ekonomi sekarang yang kami udah membantu suami kami mencari nafkah, tidak pernah mencukupi untuk membeli bahan pokok yang begitu melejitnya Pak. Kami mohon Bapak, insya Allah diamanahkan jadi nomor 1 RI Pak. Tolong perhatikan kami ibu-ibu yang sudah membantu perekonomian keluarganya Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, berikutnya nelayan dulu. Nelayan dulu. Anak muda biasanya siap untuk perubahan di akhir kali ini. Oke, silakan Pak, langsung ke poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Anies jadi presiden ya. Amin. Hidup Pak Anies. Pak Anies, saya mendoakan dari subuh tadi, semoga rahmat dan keberkahan Allah datang sama Pak Anies. Amin. Pak Anies, saya mewakili para nelayan. Saya menyampaikan keluhan saya tentang kehidupan nelayan. Yang pertama sekali, nelayan yang ada di pesisir itu sangat susah mencari BBM loh Pak. Ya kan? Ya, sangat susah. SPBU kami dibatasi dengan undang-undangnya Pak, tidak boleh pakai jerigen. Ya kan? Yang kedua Pak, saya tahu dan kami tahu semua Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hak rakyat. Tetapi kami rakyat miskin sampai sekarang ini tidak ada merdeka untuk pendidikan Pak. Biaya pendidikan sangat tinggi Pak. Sehingga para anak-anak nelayan banyak yang putus sekolah Pak. Paling-paling dia sampai kelas 6 atau taman SD Pak. Habis itu dia tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pendidikan yang dituntut oleh undang-undang tadi Pak. Selanjutnya kami berharap kepada Bapak, itu ada penangkapan ikan secara ilegal di pantai Padang atau pesisir Sumatera Barat dengan cara buka cincin dan cara membom terumbu karang Pak. Jadi kalau terumbu karang sudah dibom, kami tidak dapat ikan lagi Pak. Jadi untuk itu kami mohon kepada, bukan calon lagi, saya bilang bukan calon lagi Pak, Bapak jadi presiden Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, kaum muda. Silakan. Oke, kaum muda silakan. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden. Karena Anies sudah menjadi presiden untuk masyarakat Sumatera Barat. Izin Bapak Presiden, saya anak muda ini menyampaikan impian saya dan pola pikir kami selaku anak muda terhadap Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim Pak. Saya ingin menyampaikan bahwasanya di setiap per semester atau per tahun, universitas-universitas yang ada di Sumatera Barat khususnya melahirkan
banyak sarjana, akan tetapi lapangan pekerjaannya untuk anak-anak muda sudah tidak tersedia, bahkan tidak ada. Yang kedua, biaya pendidikan sangat mahal, Pak. Mohon ini untuk menjadi catatan untuk Bapak ke depannya, karena biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun di swasta itu hampir sama, Pak. Yang ketiga, Bapak, ini yang terakhir, Mana bisa dibantu teman-teman keamanan? dan yang terakhir, Pak, perlu Bapak ketahui di Sumatera Barat identitas kultur dan budayanya itu adalah nomor satu. Karena kenapa? Di Sumatera Barat sendiri mempunyai banyak komunitas-komunitas kreatif anak muda. Publik di Sumatera Barat tidak ada, Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Kami pemuda-pemudi masyarakat Sumatera Barat menginginkan nantinya di Sumatera Barat akan ada seperti Taman Ismail Marzuki yang ada di kota Jakarta. Oke. Amin. Dan yang Oke. terakhir sekali, Pak, Cukup. bentar, izin Pak Anies, di sebelah kanan Bapak itu adalah Stadion Gor Haji Agus Salim. Gor itu adalah disematkan, dinamakan oleh diplomat atau tokoh dari rakyat Sumatera Barat, namanya Haji Agus Salim. Saya harap nanti di Sumatera Barat akan ada stadion berstandar FIFA. Amin. Tidak hanya di kota Jakarta yang Bapak buat, yaitu JIS, akan tetapi di Sumatera Barat, Gor Haji Agus Salim bisa Bapak renovasikan untuk berstandar FIFA. Oke, terima kasih. Tenang Pak Anies. Tenang Pak Anies, penguasa atas cawe-cawenya. Di atas penguasa masih ada maha kuasa. Hidup Pak Anies. Pak Anies Presiden. Oke, baik, Pak. cukup. Tadi saya Baik. belum sebutkan nama saya ya Pak. Iya, nah. Nama saya Yunaldi Oke. alias Oke. Maite Yul, Wakil Ketua LOS Ikan yang ada di Taklau. Oke. Makasih, terima Pak. kasih. Baik, oke. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum, sebentar Pak lagi akan ada ya siram air nih ya. Jadi handphonenya mohon diselamatkan ya. Oke. Assalamualaikum Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Rizal Pak Anies. Di 2019 saya pendukung Prabowo, bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo Pak Anies. Gaji saya, tabungan saya sumbangkan kepada Prabowo. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana Pak Anies. Tadi Oke. saya nyatakan Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Oke, Tadi terima kasih. saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Oke, Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Baik, kami persilakan kepada seluruh dosen kami. Oke. Cek. Baik, silakan. Oke. Cek 1. Oke, baik. Oke. Saat Presiden. Anies. Presiden. Anies. Presiden. Nah, sekarang sudah saatnya. Oke. Pak Yuli Sumat. Pak Yu tadi mana? Yang wakil ketua. Oke. Kita foto bareng. Cek 1. Oke. Kita saksikan bagaimana
capres kita yang begitu baik memberikan komitmennya kepada masyarakat Sumatera Barat. Baik pada yang punya handphone. Amin. Oke. Ini saatnya Pak Anies untuk masuk ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di lapangan ini? Untuk apa? Untuk apa? Lebih keras lagi. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Untuk apa? Nomornya berapa? 1. Nomornya berapa? Lebih keras. Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Namanya siapa? Anies Baswedan. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Singkatannya? Amin. Yang pegang mikrofon jangan ikut bunyi dong. Biar kita semua di sini ya. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Sekali lagi saya mau tanya. Kita di sini berkumpul karena mau perubahan. Betul? Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang tidak adil. Betul? Kita ingin negeri ini diatur untuk seluruh rakyat. Bukan untuk kepentingan keluarga. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Betul? Karena itu kita perlu apa? Kita perlu perubahan. Kawan-kawan sekalian yang bawa bendera, turunkan semua benderanya. Turunkan semua benderanya. Kita ingin adil, jangan sampai yang di belakang tidak bisa lihat. Betul. Kadang-kadang kita gini, kalau sudah dapat kita lupa sampai belum dapat. Betul nggak? Nah, jangan, yang di belakang nggak bisa lihat. Kalau tidak bisa diturunkan, Anda gulung supaya tidak menghalangi pemandangan. Partainya apa? Partainya apa? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Kok jadi berlomba? Nih, partainya ada pengusung 3, pendukung 4. Betul? Kita sebutkan urut abjad. Siap? Partainya adalah Nasdem, PKB, PKS, Umat. Siap sama-sama? Apa partainya? Kurang keras. Apa partainya? Nomornya berapa? Namanya? Angkat tangan semua. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Perjuangan perubahan tidak bisa hanya memenangkan pilpres. Perjuangannya harus menang pilpres dan menang legislatif. Siap memperjuangkan semua?
Saudara-saudara semua, tadi kita menyaksikan, dengarkan, tadi kita menyaksikan keluhan petani, susah solar. Ibu rumah tangga, biaya hidup mahal. Betul. Anak-anak muda menginginkan tempat ruang publik yang lebih baik. Insya Allah stadion di sana seperti pernah diumumkan sebulan lalu nanti dibangun standar internasional, berstandar FIFA di tempat ini. Karena nama orang yang digunakan adalah orang yang kelasnya global. Lahirnya di Minang tapi kelasnya global, namanya Haji Agus Salim, Bapak Diplomasi Indonesia. Ibu-ibu semuanya, apakah harga beras murah? Apakah biaya pendidikan murah? Apakah solar mudah atau sulit? Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan mahalnya, kita lanjutkan sulitnya. Mau? Mau? Jadi perlunya apa? Jadi pilihnya nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Kalau kita ingin perubahan, nomornya. Jadi tadi yang disampaikan juga oleh Bung Rizal, ada satu pesan, rakyat Indonesia sekarang boleh memilih. Beberapa hari yang lalu ada yang menyampaikan dari orang dalam kubu sebelah, bahwa kubu sebelah didukung oleh para konglomerat. Kita posternya poster rakyat, datangnya ke sini ongkos sendiri. Warna posternya beda-beda, gambarnya beda-beda, karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta, tapi dikerjakan dengan uang keringat setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini. Betul. Indonesia hari ini punya dua pilihan, mau pilih yang didukung konglomerat atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan. Pilih yang mana? Yang rakyat atau konglomerat? Rakyat atau konglomerat? Kita ingin perubahan supaya negeri ini bukan memberi manfaat pada mereka yang besar saja. Jangan sampai negeri ini hanya memberikan manfaat pada yang besar saja. Kita ingin yang kecil jadi besar. Betul? Prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Itu namanya adil, betul tidak? Jadi kita mau pilih yang didukung konglomerat atau yang didukung rakyat? Yang dukung mana? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Saudara-saudara sekalian, melakukan perubahan ini membutuhkan kerja keras kita semua. Tidak bisa hanya dikerjakan sebagian orang, harus dikerjakan bersama-sama. Siap untuk bekerja sampai 14 Februari besok? Siap menjangkau semua? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Ulangi sama-sama. 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke. Siap jangkau semua? Siap juga aktif di sosial media, mengkampanyekan untuk perubahan. Bawa HP, nyalakan HP-nya sekarang. Nah, ini bukan live TikTok, belum apa-apa dong live TikTok. Ya, nyalain HP-nya sekarang, nyalain HP-nya. Nyalakan kamera, bukan HP, nyalain kamera. Rekam ya, direkam ya, pesan saya ini direkam. Ya, pesannya direkam. Apa ini? Ya, Masya Allah, terima kasih.
Nih ada yang bawain bunga. Hukum diatur penguasa. Karena itulah kita melakukan gerakan perubahan. Kirimkan pesan ini dengan menyatakan biaya hidup selama ini mahal. Solar sulit, pupuk sulit, pendidikan mahal, lapangan pekerjaan sulit. Kita tidak ingin kondisi ini diteruskan. Kita ingin terjadi perubahan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih adil, di mana pupuknya tersedia di mana saja, kapan saja dengan harga terjangkau. Solarnya tersedia di semua sentra-sentra nelayan. Lapangan pekerjaan tersedia untuk anak-anak yang mencari pekerjaan. Dan biaya hidup keluarga-keluarga menjadi lebih murah sehingga keluarga Indonesia bisa menabung. Catatan ini bisa ibu dan bapak simpan, tunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari. Insya Allah di sini diberikan umur panjang. Catatan rekaman ini tunjukkan sambil mengatakan, nak, dulu di tahun 2024 di saat Indonesia di persimpangan jalan, makmu ini, ibumu ini, ayahmu ini bukan penonton di rumah yang tidak berbuat. Ayahmu, ibumu pasang poster untuk perubahan, ajak semua untuk perubahan, bikin segala macam pamflet untuk perubahan, datang di pertemuan di GOR tanggal 25 Januari 2024. Nah, orang tuamu adalah pejuang perubahan. Teruskan perjuangan itu ke masa yang akan datang. Catatan ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak punya rekam jejak perjuangan, bukan penonton. Dan ini lebih penting lagi dikatakan, kenapa? Karena ini ranah Minang yang menghadirkan, menumbuhkan pejuang-pejuang pendiri Republik ini. Orang-orang yang memberikan contoh kompeten, berintegritas, dan ketika mereka mendirikan republik, mereka tidak mendirikan untuk anak dan keluarganya. Mereka mendirikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ibu bapak yang hadir di sini menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan itu. Insya Allah perjuangan kita diridhoi Allah. Insya Allah perjuangan kita diantarkan kepada keberhasilan. Dan insya Allah perubahan akan terjadi di republik ini. Dan insya Allah 14 Februari 2024 tercatat sebagai Hari Perubahan Indonesia. Matikan rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak, rekaman ini boleh di-share, boleh dikirimkan. Kita harus jangkau semua. Setuju? Setuju? Tanya lagi. Nomornya berapa? Tangannya angkat ke atas. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Nih, jangan pernah bilang namanya Amin. Ya, nanti ke kotak TPS, masuk bilik TPS, liatin mana si Amin, nggak ada. Ya, namanya siapa? Anies. Saya sering ketemu orang, Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Loh, salah. Ya, ingat ya, jangan sampai ketukar. Dari bapak semuanya, saya ingin sampaikan, untuk bekerja ini tidak bisa sendirian. Mana suara relawan di sini? Angkat tangannya relawan. Mana simpatisan kader partai? Angkat suaranya. Angkat tangannya. Ibu semuanya, semua harus bekerja bersama. Harus jangkau semua. Bila di Sumatera Barat menang, di masyarakat Minang menang, karena bukan hanya berada di Sumatera Barat, betul? Warga Minang ada seluruh Indonesia. Hari Sabtu lalu saya berjumpa dengan masyarakat Minang perantauan yang berkumpul di Jakarta. Dan mereka mendeklarasikan sikap yang jelas bahwa masyarakat Minang selalu berada di rombongan perubahan. Selalu di rombongan walaupun ada dulu yang di rombongan perubahan, sekarang tidak lagi di perubahan. Betul?
Ya, masyarakat Minang bukan pilih orangnya saja, tapi pilih siapapun orangnya, gagasannya dan ini harus kita jaga sama-sama. Siap jaga sama-sama? Ibu sekalian saya hormati, kita harus jaga bersama supaya semangat juang ini tetap hidup, tetap terjaga sampai 14 Februari. Dan secara khusus kita harus kerja bersama-sama. Izinkan saya mengundang Ketua Tim Pemenangan Daerah Sumatera Barat untuk maju ke depan. Bapak Rahmat Saleh. Saya juga mengundang ke depan Gubernur kita, kebanggaan kita, Ketua DPP PKS, Buya Mahyaldi untuk maju ke depan. Saya ingin mengundang Ketua Umum DPP Partai Umat, Bapak Ridho Rahmadi. Silakan maju ke depan. Juga Ketua DPW Nasdem, Bapak Fadli Amran. Ketua DPW PKS, Bapak Firdaus. Yang tak terlihat wajahnya. Kalau dia memutuskan mematikan amplifier, selesai acara ini. Selesai acara ini, betul tidak? Ya, dalam kontestasi ini Anies dan Muhaimin